Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Untuk pembelajaran PJOK hari ini kita masuk di bab 6, yaitu kadis aktivitas senam lantai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian senam lantai. Senam lantai adalah satu dari rumpun senam sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan-gerakan atau bentuk pembelajarannya dilakukan di lantai. Jadi, lantai atau matraslah yang merupakan alat yang dipergunakan. Senam lantai disebut juga dengan istilah pembelajaran bebas. Tujuan melakukan senam lantai selain untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai, itu juga sebagai pembelajaran pembentukan kemampuan untuk melakukan gerakan senam dengan alat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari senam lantai yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, hendaknya selalu menggunakan matras atau tempat yang aman atau beralaskan matras yang tebal. Selanjutnya, matras harus diletakkan di atas tanah atau lantai yang rata dan aman dari bahaya. Selanjutnya, letakkan matras jauh dari dinding atau benda-benda lain yang akan menyebabkan benturan. Next, periksa matras dan keamanan di sekitarnya yang mungkin dapat mengganggu peserta didik. Pembelajaran dilakukan dari gerakan yang mudah dahulu atau tahap demi tahap. Selanjutnya anak-anak, manfaat melakukan latihan senam lantai. Yang pertama, dapat mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Melalui berbagai kegiatannya, kamu akan berkembang daya tahan otot, kekuatan, power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Untuk manfaat mental dan sosial, ketika mengikuti senam, kamu dituntut untuk berpikir sendiri tentang mengembangkan keterampilannya. Untuk itu, kamu harus mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerak. Dengan demikian, kamu akan berkembang kemampuan mentalnya. Selanjutnya, yang kita pelajari hari ini yaitu aktivitas pembelajaran senam lantai dengan materi guling depan. Untuk tahapan gerakannya yaitu yang pertama, sikap awal jongkok, kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada. Yang kedua, kedua tangan menumpu di depan ujung kaki kira-kira 40 cm. Gerakan yang ketiga, kemudian bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. Ini jadi posisi kepala menunduk sampai dagu menempel ke dada ya anak-anak. Oke. Gerakan keempat setelah itu dilanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Ketika pinggul menyentuh matras, peganglah tulang kering. Ini kaki ya. Di kaki itu ada yang namanya tulang kering. Nah, ketika posisi kaki sudah ditekuk, maka peganglah kaki bagian tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Nah, ini contoh gambar gerakannya ya anak. Ini tahap demi tahap, step by step. Gerakan yang pertama, gerakan yang kedua, gerakan yang ketiga, dan yang terakhir gerakan yang keempat. Untuk ini adalah teknik gerakan melakukan guling ke depan dengan awalan sikap
jongkok. Ya, jadi melakukan senam lantai materi guling ke depan itu ada dua. Yang pertama dengan awalan sikap jongkok dan awalan sikap berdiri. Nah ini dengan awalan sikap berdiri. Ya, untuk sikap berdiri tahapan gerakannya yaitu sikap awal berdiri dengan kedua kaki rapat dengan posisi badan tegap. Nah, ini contohnya di nomor 1, gambar nomor 1 ya. Lalu letakkan kedua telapak tangan di atas matras selebar bahu di depan ujung kaki sejauh kurang lebih 50 cm. Nah, ini contohnya di gambar nomor 2. Nomor 3 selanjutnya dengan berguling ke depan, yaitu saat panggul atau pinggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan pegang tulang kering. Untuk penjelasan di gerakan nomor 3 ini terdapat di gambar nomor 3 dan 4 ya. Setelah memegang tulang kering dengan kedua tangan menuju ke posisi jongkok. Nah, posisi jongkok ini ada pada gambar nomor 5. Setelah itu kembali berdiri di sikap awal atau sikap berdiri. Yang perlu diperhatikan ketika melakukan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling depan, yaitu yang pertama, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat atau dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. Jadi harus bisa disesuaikan jaraknya antara ujung kaki dan tumpuan tangan ya. Yang kedua, tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat. Jadi ketika melakukan tumpuan itu harus kuat agar ketika melakukan gerakan tidak goyang dan keseimbangannya tetap terjaga. Nah, yang ketiga, bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Jadi saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Itu akan mengurangi ayunan guling ke depan. Jadi kebanyakan kesalahan ini itu tidak sampai bisa berdiri lagi. Ketika berguling akan jatuh ya. Itu tadi sedikit penjelasan saya tentang materi senam lantai guling depan. Untuk di buku paket kalian bisa buka atau cari bab senam lantai, itu bisa kalian baca lagi. Terus untuk soalnya atau tugas yang harus kalian kerjakan, siapkan buku tulis dan alat tulis. Ditulis soal dan jawabannya. Untuk soal atau tugas individu itu juga ada di buku paket. Kalian bisa baca atau juga bisa sambil mendengarkan saya bacakan untuk soal dan tugas yang harus kalian kerjakan ya. Untuk tugas sendiri dikumpulkan ketika kalian ada jadwal tatap muka. Jadi ketika ada jadwal tatap muka bisa dikumpulkan ke saya atau nanti saya akan masuk ke kelas kalian untuk mengambil tugasnya. Oke, siapkan dulu
perlengkapannya, ballpoint, dan buku tulis. Baik, saya mulai. Nomor 1, gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat dinamakan A. Guling ke depan. B. Guling ke belakang. C. Guling lenting. D. Meroda. Kalian tulis soal dan jawabannya dan pilih jawaban yang tepat. Soal nomor 2. Sikap awal gerakan berguling ke depan adalah, saya ulangi, sikap awal gerakan berguling ke depan adalah A. Berdiri. B. Berjongkok. C. Berbaring. D. Duduk. Tadi sudah saya jelaskan ya, sikap awalan gerakan berguling ke depan. Soal nomor 3, ditulis, pada gerakan guling ke depan ketika pinggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi A. Berdiri. B. Duduk. C. Berjongkok. Dan D. Berbaring. Soal nomor 4, menggelundung ke belakang, posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu menempel di dada. Dinamakan A. Guling lenting. B. Meroda. C. Guling ke depan. D. Guling ke belakang. Soal nomor 5, posisi badan saat akan melakukan gerakan berguling belakang yang benar adalah A. Membelakangi matras. B. Di depan matras. C. Di sebelah kanan matras. D. Di sebelah kiri matras. Baik, kerjakan 5 soal yang saya bacakan tadi. Itu juga terdapat di buku paket kalian. Kerjakan 1-5, ditulis soal dan jawabannya. Itu dikumpulkan ketika kalian ada jadwal PTM. Ya, nanti saya akan masuk di kelas-kelas kalian untuk mengambil tugas yang sudah kalian kerjakan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran PJOK cukup sampai di sini. Untuk mencari jawabannya, kalian bisa mencari di buku paket juga ada, atau mencari di internet juga boleh. Yang penting sesuai sama jawaban yang betul. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu beribadah dan selalu berdoa. Untuk kelas PJOK saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.